Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Guna Nusa Ela Mandiri Tbk atau bisa disingkat menggodok emitennya itu Guna. Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya, bukan kecap, tempe dan tahu. Nah, artinya ini bukan untuk kecap ya teman-temannya, bukan untuk tempe dan juga tahu, tapi ini jualannya nih makanan dari kedelai dan juga kacang-kacangan itu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang makanan ringan. Kacang olahan pertama didirikan oleh Bapak Tejokolo Gunawan yang telah memiliki pengalaman dalam industri makanan ringan kacang pada tahun 1993 di Cikarang. Pada awal berdiri, perusahaan memfokuskan usahanya pada pembuatan produk kacang tanah yang berkualitas di pabrik seluas 1000 meter persegi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan terus melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi beberapa perusahaan atau memulai lini bisnis baru yang dapat menopang kegiatan usaha perusahaan serta memproduksi jenis kacang lainnya sebagai pengembangan bisnis. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik yang tercipta dari bahan baku bermutu terbaik dan proses produksi yang terjamin. Selama lebih dari 2 dekade, perusahaan fokus pada industri pengolahan kacang. Perusahaan terus menambah kategori kacang yang diproduksi di 3 fasilitas pabrik dengan luas total 14.885 meter persegi guna melayani pasar dari berbagai negara. Untuk alamat emiten yaitu kawasan industri BIE Yudai, Jalan Inti 1 Komplek 3 Nomor 3 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.gunanusamandiri.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, jadi dia ini memproduksi nama tuh kacang temannya, itu dia. Nah, jadi dari fokusnya ini pengolahan kacang, tapi bukan tahu, tempe atau kecap tadi teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah mereknya teman-teman. Kalau kita ketemui, ini adalah merek dari perusahaan Guna ini teman-teman tuh. Nah, ini dia teman-teman kacang-kacangannya. Nah, mungkin ini bisa juga dibuat olahan coklat ya teman-temannya, seperti Sparkling ya itu. Tapi nggak disebutkan tadi untuk coklat ya teman-temannya, karena tadi tidak disebutkan untuk tahu, tempe dan kecap itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 500 juta lembar saham, dari total saham dicatatkan itu 20%. Harga penantang dari 1 sampai 150. Dana deposit kita 50 miliar sampai 75 miliar. Penahan awal itu di tanggal 20 Juni sampai 26 Juli tahun 2024. Untuk penahan umum di tanggal 2 Juli sampai 4 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di 4 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli tahun 2024. Untuk Anda retailnya yaitu GL, Panin Sekuritas Tbk, masuk ke papan utama. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa masuk papan utama? Nanti saya jelaskan ya teman-temannya itu. Meskipun untuk jumlah dana deposit sedikit dan juga jumlah saham sedikit, masuk ke papan utama ya itu. Oke, kita lanjut ke penggunaan dana yang akan diperoleh oleh penahan umum ini atau rencana penggunaan dana ini teman-teman. Seluruh dana yang diperoleh dari penahan umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja, seperti untuk biaya kebutuhan operasional perusahaan antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Dasar pertimbangan perusahaan menggunakan dana dari asli penahan umum ini untuk membeli bahan baku almond dan kacang tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bahan baku utama dari produk perusahaan. Yang kedua, panen raya kacang almond hanya terjadi 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober, sehingga pada 2 kali dalam setahun, di mana panen raya pertama terjadi pada bulan Februari dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persediaan dengan harga yang murah. Nah, berdasarkan pertimbangan di atas, kebutuhan perusahaan untuk membeli bahan baku sangat penting guna untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam hal jumlah hasil penahan umum perdana saham ini tidak cukup untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka perusahaan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas perusahaan atau pembiayaan dari
pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Nah itu dia. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca Popisus di bab 2-nya teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya 100 per saham. Nah, yang cukup menarik bagi saya, nilai nominal untuk PSP pemegang lamanya ini 100 per saham. Tapi perlu diingat juga ya teman-temannya, karena mereka ini sudah stock split itu. Nah, jadi kita ini barengan teman-teman dengan harga 100 per saham. Jika harganya nanti di 100, tapi sih gak mungkin dia ngambil di harga 100 sih. Dia rentangnya di 100 sampai 150. Ya kemungkinan besar sih di 150 dia teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sih meskipun dia di 150 itu masih cukup menarik teman-teman. Ya, biasa sih untuk nilai nominal itu 25 kan biasa kan 50. Nah, jauh itu dia teman-teman. Sudah begal biasanya. Ini belum dia teman-teman. Ya, artinya untuk PSB ini belum cuan dari nama tuh pasar modal ini. Itu dia. Oke, kita langsung saja. Jumlah modal ditetapkan dari Selkopindo ada sekitar 2,5 miliar. Itu dia. Nah, kita lihat dulu nama tuh untuk pembatasan atas saham ya teman-temannya atau lock up periode. Nah, sekarang ada namanya disebut lock up periode ya teman-teman itu. Nah, ini mungkin banyak banget ya teman-temannya. Nah, tidak perlu disebutkan karena kalau saya baca di Popisusnya itu ya keempat ini ya ada nama tuh lock up teman-teman. Ada juga penambahan saham juga. Itu ada stock split dia. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau lebih lengkap ya baca Popisusnya. Ini Popisus ini saya singkat dan padat biar lebih jelas saja. Karena kalau saya jelaskan semua mungkin makan waktu yang cukup lama teman-teman. Itu dia. Oke, sesuai dengan POJK tahun 2017 tentang pembatasan atas saham ya teman-temannya sebelum peranan umum ini. Nah, artinya kalau kita lihat ya, nah ini dia. Nah, ini ada stock split ya teman-temannya. Jadi harganya itu 100 itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di perusahaan dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut, yaitu Tejoko Gunawan, Ipan Coko Saputra, Cecelia Lani Budiman, dan Benis Cuko Saputo masing-masing tanggal 6 Mei tahun 2004. Memperhatikan ketentuan pasal 85 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK nomor 3 POJK 04 tahun 2001 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar modal, perusahaan menetapkan pihak menjadi pengendali perusahaan sebagai perusahaan terbuka sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 31 POJK nomor 3 tahun 2001 Jo pasal 1 angka 4 Peraturan OJK nomor 9 POJK 04 2018 tentang pengambilan alih perusahaan terbuka. Dan berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar rapat sebagai pengganti keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan tanggal 19 Maret tahun 2024, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai pengendali perusahaan adalah Tejoko Gunawan dan Ipan Coko Saputra. Jadi yang kedua satu dua ini adalah pengendalinya teman-teman. Ya, kalau kita saja dia pegang paling banyak ya teman-teman, itu dia 30. Lalu si Belni dan juga si Cecilia itu. Oke, kita lanjut ke hubungan kepemilikan, pengusahaan dan pengawasan perusahaan ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, mungkin gak kelihatan ya teman-temannya. Nah, ini adalah anak-anak usahanya teman-teman itu. Ya, yang paling banyak adalah Tejoko Gunawan dan juga sini tadi ya teman-temannya si Ipan Coko Saputo. Itu dia. Oke, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Ini dalam bentuk rupiah. Kita lihat untuk total aset antelnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2003 ternyata mengalami peningkatan. Untuk aset tidak lancar dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2003 meningkat lagi. Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, mungkin saya bilang tadi kenapa dia masuk papan utama. Karena asetnya saja sudah memenuhi itu lebih di atas 500 miliar. Artinya dia sudah masuk ke papan utama dia teman-teman, bukan papan pengembangan lagi itu. Untuk total likuiditas jangka pendek, nah kalau kita sih dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan untuk utang jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya kalau kita sih
di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Lalu di tahun 2023 mengalami peningkatan, itu dia. Untuk total hutang, nah jadi kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia mengalami penurunan, itu dia. Untuk total ekuitasnya, kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu dia. Nah jadi kalau kita lihat sih untuk total asetnya lumayan juga ya teman-temannya, besar juga, itu dia. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Nah kita lihat untuk penjualan di tahun 2021, ini dalam bentuk rupiah. Kalau kita lihat sih dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia mengalami penurunan dia teman-teman. Ya juga sih dia mengalami penurunan hampir 11 miliar ya teman-teman, itu dia. Nah jadi kalau kita lihat langsung saja untuk laba neto tahun berjalannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia mengalami penurunan untuk nama tuh laba bersihnya, itu dia. Ya mungkin jualan kacang-kacang di tahun 2023 kemarin itu agak menurun teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke rasio keuangan pentingnya teman. Nah kita lihat dulu rasio pertumbuhannya. Kita lihat di tahun 2021 nyata untuk pendapatannya plus semua ya teman-temannya. Nah, di tahun 2022 plus juga, tapi di tahun 2023 minus dia, turun 1%. Harga pokok penjualan juga minus dia. Nah kalau kita lihat untuk laba neto tahun berjalannya, nah kalau kita sih minus ya teman-temannya. Nah minus 9% ya teman. Ya sebelumnya 27% naik dia kalau kita bandingkan di tahun 2021, itu dia. Nah untuk total utangnya ya turunnya teman-temannya 10%, untuk ekuitasnya naik 51% di tahun 2023, itu dia. Oke, kita lanjut ke kebijakan dividen teman-teman. Kita langsung saja ya teman-temannya. Nah setelah penahanan umum perdana saham, perusahaan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham perusahaan dengan rasio sebanyak 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan dimulai di tahun buku 2024. Nah jadi tahun 2025 dia bagi dividennya teman-teman. Tahun 2024 itu ya tahun bukunya, kita tidak tahu kapan sih dia bagi dividennya. Nah tapi dia lihat dulu nama tuh laporan keuangannya nanti teman, itu dia. Yang penting dia nanti ada nama tuh laporan umum pemegang saham itu ya, tapi dia sudah buat ini di perpisahnya sebanyak-banyaknya 30%, itu dia. Oke, kita lanjut ke policy guna untuk di harga 100 dan juga 150. Untuk PBP-nya yaitu 0,33 kali di 100 dan 150 0,50 kali. Untuk pelnya 2,64 kali di 100 dan juga di 150 3,96 kali. Untuk BP-nya 302,84 kali. Untuk DEL-nya 72,59%. Untuk lainnya 12,52%. Untuk EPS-nya 37,92%. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 2,5 miliar. Untuk ekuitasnya 757 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 94 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 549 miliar. Untuk market cap-nya yaitu di 250 miliar. Untuk di 150 yaitu 375 miliar. Nah kalau kita lihat sih untuk PBP-nya ini cukup murah banget ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih policy untuk guna ini murah banget ya. Kenapa? Kita lihat saja PBP-nya aja 0,33 kali kalau di 100, kalau di 50 150 0,50 kali. Nah nyata lebih bagus dibandingkan Golop ya teman-temannya. Nyata masih ada lagi yang lebih bagus teman-teman dibandingkan Golop. Padahal kemarin tuh saya lihat Blast paling bagus, tanya ada Golop, tanya ada Guna. Nah ya ini cukup menarik banget teman-teman, itu dia. Oke, sebelum itu kita lanjut lagi kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Guna dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi pendapatan, tapi di tahun 2003 mengalami penurunan. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga belanja modal. Tapi sih kalau kita lihat tadi itu banyak sekali sih di belanja modal ya teman-teman, itu dia. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham Guna adalah GL yang sedikit menarik, sering ditutup arah dan juga di zona hijau terakhir adalah area hijau. Oke, coba kita lihat dulu untuk track record panen sekuritas yaitu GL. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2018 alas semua, di tahun 2020 yaitu alas semua, di tahun 2021 nyata hanya MTL saja minus dia. Cimeli
yaitu 10%. Di tahun 2022 yaitu ADC Peja minus dia. Untuk GoTo 13%. Untuk di tahun 2023 yaitu CBP minus dia. Untuk MPXL 1 kali ALA. Untuk kelas 1 kali ALA. Sempat kalau kita lihat sih untuk MPXL 2 kali gocekan, untuk kelas 1 kali gocekan, tapi ALA lagi. Untuk area ternyata nggak jadi, ditutup di zona ALA deh teman-teman. Malahan dia tutup di zona hijau, hanya 6% dia teman-teman. Sempat sentuh A tapi A nya diguyur teman-teman, tapi tidak ditutup A lagi dia itu. Nah ini sendirian semua ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sih ya sedikit cukup menarik sih, hanya di tahun 2023 saja dia bisa A seperti MPXL dan juga kelas, tapi A nya nyata hanya 6% teman-teman, itu dia. Tapi kalau kita lihat sih untuk saham A sekarang ini sudah begal dia teman-teman ya, naik terus dia. Ya di hari pertama panen ini sering banget teman tuh buang barang dia teman-teman, tapi besoknya dia langsung ambil lagi dia teman-teman, tampung lagi dia. Nah itu dia ya, mungkin itu adalah permainan untuk underwater GL teman-teman. Jadi teman-teman tuh perlu dicatat untuk permainannya ya. Kemungkinan besar sih untuk saham guna ini di hari pertama ya dia langsung buang dia teman-teman. Ketika dia buang ya mungkin langsung di besoknya tuh dia angkat lagi. Nah mungkin dia tampung barang retail ketika ada buangan itu teman-teman. Dia juga ikut buang mungkin di ala, dia nanti balik lagi di bawah, langsung diangkat ke atas dia. Nah itu dia. Yang keempat, IPO saham guna tergolong lumayan murah untuk policy selain Golop yang saya bahas kemarin teman-teman. Ya, selain Blast, Golop, nyata guna ini yang adalah IPO saham yang lumayan termurah banget ini teman-teman. Itu dia. Yang kelima, IPO saham guna akan barengan sama IPO saham Lab Golop kalau sesuai jadwal di prosesnya teman-teman. Nah ternyata ada barengan lagi ya teman-temannya untuk IPO ya. Ya mungkin saya sudah buat untuk nama itu jadwalnya, nanti saya update lagi untuk guna ini. Ya ini amin banget ya teman-temannya di bulan Juli ya untuk IPO ya. Di bulan Juni sepi, di bulan Juli digas semua. Waduh, cobalah dikasih waktu misalkan minggu depannya lagi IPO kan enak juga. Ini barengan semua ini, aduh. Padahal guna ini lumayan menarik sih menurut saya. Ya, kemungkinan besar sih bisa ala sih dari pertama. Kalau misalkan si GL gak buang barang di hari pertama, itu dia. Apalagi kalau kita lihat untuk policy aja cukup murah banget ini. Misalkan kalau dia ditembak di harga 100, artinya harganya itu sama seperti PSP dia teman-teman. Gak mungkin sih dia jatuh ke bawah di harga PSP. Yang ada rugi dong PSP-nya. Pasti dia dijagain itu. Ya kalau di harga 150 bisa saja sih di bawah harga IPO dia teman-teman. Itu yang penting dia jangan sentuh ke 100 mungkin. Ya kalau sentuh ke 100 artinya ya untuk PSP nya lama tuh gak cuan dia. Itu dia. Nah jadinya kemungkinan besar sih untuk guna nih ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan GL di hari pertama nggak ala, artinya si underwater GL tuh jualan, besoknya baru dia tampung, baru lanjut ngegas ke atas dia. Itu dia. Ya kalau kita lihat sih untuk perusahaan kacangan ini ya kurang menarik sih menurut saya, karena ya untuk jangka panjang kurang sih itu. Tapi kalau memanfaatkan momentum jangka pendek lebih cocok teman-teman. Itu dia. Yang keenam, IPO saham guna lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek IPC aja. Nah mungkin kita di hari pertama kalau kita ikut untuk ini juga guna, misalkan nggak lah ya sudah kita IPC aja, yang penting cuan. Mungkin kita akan tampung lagi ketika dia jatuh dia teman-teman. Seperti saya jelaskan tadi, kalau misalkan dia kuat banget jualan, artinya si underwater GL itu jualan, kita tunggu saja harga di bawah, kita tampung, kemungkinan sepertinya GL akan tampung lagi dia teman-teman. Itu dia. Sama seperti kelas dan juga MPXL dia teman-teman, sama benar itu teman-teman. Kalau saya perhatikan itu ya tata sih begal dia, tapi ya mainannya gitu dulu dia teman-teman. Itu jadi menurut teman-teman gimana untuk saham guna nih? Apakah teman-teman akan ikut saham guna nih atau malah all in semua sahamnya tuh ke Golop teman-teman? Itu ingat, banyak IPO, kemungkinan besar sih dananya akan kebagi semua retail ini. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham guna ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.